Perdagangan selaku Integrated Terminal Manager di Terminal BBM Jayapura. Kami di sini menyambut Bapak Ibu sekalian dengan rasa bangga. Terima kasih atas kunjungannya. Dan di sini kami adalah terminal BBM yang menyuplai untuk kebutuhan di Papua. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur atas kehadirannya di sini dan jajaran sekalian. Mungkin selanjutnya dari tim kami juga ada manajer untuk Komrel, kami Pak Iskiani di belakang saya. Lalu selanjutnya kami kembalikan lagi ke tim dari tim gubernur. Kalau ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kami mungkin akan memaparkan kami di top 7 ini. Kehadiran kami saya bersama tim ini dalam rangka Nataru. Jadi kita dari pagi mengecek bahan pokok dulu. Distribusi bahan pokok yang dilakukan mulai dari kita duluan ke retail tadi, baru ke gudang-gudang. Ya alhamdulillah secara keseluruhan kita boleh katakan kita aman sampai dengan bulan Februari 2006. Dan nanti yang ada di Juni. Karena kita lihat kan beberapa waktu lalu, mohon maaf ya, ini kemarin setelah ketemu saya di ruangan, 2 hari kemudian kan orang antri di pom bensin. Jadi potret itu masih kelihatan. Nah ini saya nanti minta penjelasan. Mungkin sama juga seperti tadi teman-teman yang dari retailnya yang bahan pokok kemudian di gudang. Nah itu bagaimana yang disampaikan ke saya waktu pertemuan di kantor, di ruangan, itu dengan kesiapan yang kita sudah masuk kepada minggu pertama bulan Desember. Tentunya minggu pertama, minggu kedua, kedua ini itu akan ada arus barang ini naik ke gunung cukup banyak. Kemudian ke Sarmi, kemudian ke kampung-kampung atau distrik-distrik yang dekat dengan Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Nah ini kami sangat berharap jangan sampai pasokan BBM ini membuat juga gejolak yang ada di pasar distribusi. Karena yang tadi saya bilang 2 hari setelah ketemu saja itu orang antri BBM solar. Lebih pada kebutuhan solar. Jadi ini mungkin nanti yang bensin mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, itu saya minta penjelasan dari teman-teman di Pertamina. Ya syukur-syukur sudah bisa memprediksi sampai nanti di bulan Februari. Kalau Pertamina mungkin tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dengan pengiriman. Kalau di retail pasti bermasalah karena kan tunggu pengiriman dari Jawa. Berada di gudang minyaknya untuk Jayapura. Kalau retailnya ini nanti di sisi mungkin nanti ditambahkan dari Pak Iskian ya untuk kondisi yang di SPBU ya, pom bensinnya langsung. Tapi kita akan paparkan sedikit perihal stok kita di gudang dan juga mekanisme untuk pengirimannya dari kami. Monggo Mas Taufik lanjut. Nah ini supply kami di sini itu sourcingnya dari Wayame Pak. Jadi sumbernya dari Wayame atau dari Sorong Klasik. Kilang kami di Sorong. Jadi 2 titik sourcing itu tadi dikirimkan menggunakan terminal kami. Jadi puji Tuhan sampai dengan saat ini cuaca walaupun di luar agak itu tapi di area kami masih cukup baik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami supply continuous selama Desember. Ya kita sama-sama berarti dengan next supply-nya sudah ada hari besok dan akan disusul 3 hari kemudian. Dan akan berkesinambungan seperti itu. Dan untuk armada kami tadi disampaikan semua pada kondisi sehat dan tidak ada masalah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mungkin dari Pak Istiani jika ada tambahan. Sampai nanti 11 Januari untuk yang Nataru. Mungkin nanti ada jeda 2 minggu baru kami masuk ke Satgas Rafi Ramadan di PPU. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Zul tadi, untuk stok kita pastikan aman Pak. Jadi kondisi hari ini itu masih sekitar 10 hari ke depan. Memang yang kita informasikan itu adalah ketahanan stok. Dimana kalau 10 hari itu bukan berarti 10 hari ke depan habis, tidak. Karena dia akan berkala. Jadi yang keluar dan yang masuk itu akan tetap dijaga. Itu juga memperhatikan daripada kapasitas tangki kami. Kita tidak mungkin juga kita menyimpan sampai 2-3 bulan gitu, karena memang kapasitas tangki kami tidak memadai.
Jadi memang seperti itu. Nah, terkait dengan aktivitas di SPBU, distribusi saat ini masih lancar, tidak ada kendala. Di Jayapura sendiri ada 9 SPBU. Nah, tadi yang terkait dengan solar itu ada 5 yang menjual solar, Pak. Karena memang solar ini kan sebagian daripada barang subsidi. Itu penunjukan SPBU-nya itu diatur oleh BPH. Jadi tidak semua SPBU menjual. Ya mungkin nanti ada beberapa Bapak lihat kondisinya akan menjadi antrian. Sebenarnya hal ini sudah ada surat edaran dari wali kota untuk pengaturan jam operasional. Nah mungkin implementasi di lapangannya mungkin yang masih perlu harus diperhatikan lagi, bahwa ini harus kita sedikit awasi ya. Nah, jadi terkait distribusi, yang pasti kami menjamin bahwa stok di SPBU itu ada, antrian tidak berkorelasi dengan kelangkaan, Pak. Jadi kan perlu kami sampaikan, tegaskan bahwa antrian tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Jadi barang itu ada di SPBU, cuma mungkin nanti peminatnya atau end usernya itu banyak memang. Jadi memang, dan kedua itu adalah lokasi SPBU kita ini layoutnya kecil-kecil, Pak. Kecil. Jadi mungkin ada 5 mobil saja antri, itu sudah pasti keluar ke jalan. Tapi ada upaya yang kami lakukan bahwa di Pertamina itu sekarang itu ada namanya marsal untuk pengaturan lalu lintas itu, Pak. Jadi supaya ini tetap berjalan. Nah, yang selanjutnya mungkin kita juga ada sering melakukan ini semacam sidak lintas sektoral dengan aparat keamanan dan perhubungan ya. Mungkin ada beberapa kali. Nah itu juga untuk mengantisipasi orang-orang yang mungkin sering melakukan pengisian ulang-ulang tadi, Pak. Yang ada mungkin QR code-nya yang dipalsukan atau mungkin ada yang nomornya berganti-ganti. Nah itu kita upaya kami untuk menertibkan juga sampai ke sana. Tapi memang tidak bisa diberantas habis sampai hari ini, masih kita temukan memang ada masih antrian. Mungkin bisa ditambahkan dari tim. Izin menambahkan terkait dengan suksesi Nataru, dari Dinas Perhubungan sendiri ada program pembenur belum launching tapi kami mendahului. Dalam rangka moda darat kami membutuhkan BBM untuk ketersediaan di Perum Damri. Kemarin hasil pertemuan kami dengan Perum Damri, mereka kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh BBM karena harus mengantri bersama-sama dengan kendaraan yang lainnya. Sementara moda yang kami siapkan itu sudah terjadwal, takutnya mengganggu program yang sementara akan tugas tertentu. Artinya apakah bisa kita menambah tempat di mana bisa menyalurkan bahan bakar jenis solar sehingga kemudian bisa mengurai kemacetan karena ketersediaan ada, tetapi nyatanya ada masalah. Mungkin saya percaya barangkali kawan-kawan juga bisa kemudian bagaimana bisa mengurai hal ini. Perhubungan ya, itu betul. Ya orang awam kan termasuk kita, saya juga pasti ini kenapa bensin habis, minyak habis. Daripadanya bukan karena stok, kami yakin bukan karena stok, tapi memanfaatkan itu. Makanya ya saya berharap teman-teman Pertamina ya bantu, kita bantu dari Kadis Perhubungan, jembatani ke kepolisian, kalian operasi itu supaya jangan terjadi penumpukan. Terus kalau memang ada mekanisme lain sebagaimana tadi saran dari Pak Kadis tadi ya silakan. Terus yang terakhir tadi permintaan kami untuk Nataru, karena itu program kami di Provinsi Papua yang didukung oleh Menteri Perhubungan ya. Yang utama untuk Nataru aman stok. Secara real penjelasan daripada Pertamina kita di Jayapura, tiap 10 hari itu kebutuhan apa BBM yang itu kita siapkan 10 hari. Tiap 3 hari kapal masuk ke isi, jadi tidak mungkin akan kosong untuk kita. Dan kami pemerintah kami yakin bahwa memang untuk stok BBM termasuk gas di Provinsi Papua sangat aman. Ini juga kan ke gunung. Jadi kami terima kasih Pertamina bisa menyiapkan ini dengan baik. Kemudian distribusinya kepada pom bensin, kita bicara pom bensin ya, SPBU itu juga sebenarnya aman dan memang aman. Maka tadi saya minta ke Kadis Perhubungan untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk membantu teman-teman SPBU supaya tidak ada maling-maling kecil-kecil yang di mobil itu cukup terjadi antrean. Karena apa? Mereka menggunakan cara
membesarin tangkinya, menambah apa yang harus mereka beli apa drum atau jerken, ini kan mengganggu apa distribusi yang sudah dikasih oleh Pertamina, dan juga ini kan akal-akalan yang tidak boleh. Kita harus menggunakan BBM sesuai kebutuhan lah. Kalau memang itu nanti contoh yang disubsidi pemerintah yang harus diterima oleh masyarakat kecil, biarlah masyarakat kecil. Jangan beli subsidi ini pakai untuk dijual di perusahaan. Kamu ingat bahwa masyarakat lain itu membutuhkan aktivitas untuk perekonomian tumbuh. Jadi saya minta dari kepala dinas saya nanti berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana selama Nataru dan tentunya kan kepolisian akan melaksanakan operasi juga. Ini menjadi pengawasan yang tetap membantu pemerintah, membantu Pertamina dalam pengawasan terhadap proyek, sehingga distribusi semua bahan pokok ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk nanti kami tadi juga minta ke Pertamina, kami di Nataru kan juga akan melakukan program Nataru yang mudik gratis. Ini bisa juga nanti dibantu ke Damri, tidak terhambat juga karena masyarakat ini antri mendapat antrian solar khususnya. Nah ini itu besar harapan saya sebagai gubernur, tidak boleh lagi kita memanfaatkan situasi yang seperti ini. Mari sama-sama kita jaga supaya stok yang sudah didistribusikan ke SPBU ini bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya masyarakat petani atau mungkin nanti nelayan bisa menerima itu dengan baik, sehingga mata rantai daripada putaran ekonomi di Provinsi Papua berjalan dengan baik. Berarti kalau stok aman berarti ini permintaan konsumen yang minta ya Pak? Antrian. Karena masih banyak antrian ini, berarti permintaan. Antrian itu bukan konsumen. Ada yang beli berlebihan. Saya tadi sudah bilang, sudah stop lah yang cara-cara begitu, kamu beli baru jual di perusahaan sana. Masyarakat lain membutuhkan apa? Kalau kamu ganggu, nanti akhirnya menghambat pasar. Orang mau pergi ke kebun, mau pergi ambil ternak, terhambat karena tadi katanya bensin habis, atau dia kumpul sendiri di rumah. Saya tahu polisi tahu itu hal itu. Saya juga minta kepada kita semua, pemerintah maupun aparat, jaga integritas moral imannya supaya dalam rangka Natal yang tahun ini akan berkelanjutan terus. Setelah Natal, tahun baru, masuk Imlek, masuk bulan puasa, baru hari raya, jangan terganggu karena kita tidak bisa menjaga iman kita, integritas moral kita. Jadi saya pesan kepada kita semua, khususnya aparat pemerintah dan juga nanti mungkin ada dari teman-teman dari unsur keamanan. Kita bahu-membahu menjaga supaya masyarakat bisa mendapat apa yang harus didapat dari layanan pemerintah. Ini harus tetap dijaga. Ini dijaga sesuai dengan jadwal kapal yang masuk. Kita tidak bisa memang membuat itu lebih besar karena memang kapasitas tangki dan memang biaya produksi dan bagaimana itu menyesuaikan daripada kondisi kita tadi. Stok kami sampai hari ini berdasarkan angka per hari ini sekitar 10 hari ke depan kita ambil stok. Dari sisi dihubungin Pertalite Rata-rata Mbak. Kalau solar sendiri seperti apa ini? Karena kan kalau solar ini kita lihat persoalan yang sudah bertahun-tahun terjadi antrian, dan wali kota juga kan ada membuat perda itu sejauh mana efektivitas dari penggunaan penerapan perda itu. Antrian tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Kami di masa Satgas ini yang mulai beroperasi dari 13 November sampai 11 Januari mendatang, itu memastikan bahwa stok itu akan aman. Yang terjadi di SPBU itu bukan berarti stoknya kosong. Kami menjaga stok SPBU tetap ada. Jadi antrian itu tidak berkorelasi, kami tegaskan tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Kami jaminkan di Pertamina bahwa barang kami ada, BBM kami ada untuk semua jenis produk. Kecuali memang yang tidak dijual di sini kayak Pertamax Turbo kita tidak ada. Seperti itu. Nah, mengenai jadwal ini sudah dilakukan memang. Efektivitasnya kita bisa mengukur nanti tentang jadwal atau apa namanya jam operasional untuk pengisian. Itu memang sudah kita lakukan. Tetapi memang layout daripada SPBU kita dan jumlah SPBU kita yang menjual solar kan memang terbatas ya. Dari 9 itu hanya 5 yang menjual solar. Jadi memang jumlah konsumennya juga akan banyak. Makanya terjadilah Pertamina terbuka kepada investasi. Semua Bapak, mungkin kawan-kawan tahu ya,
bagaimana di Papua ini untuk mendirikan suatu bangunan. Betul.